Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan kali ini, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Joya Reza Anggreni. Saya mahasiswi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 dengan NIM F12312010028. Senantiasa saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemudahan dan berkahnya, saya bisa menyelesaikan penelitian kuantitatif dengan tema pengaruh media pembelajaran Learning Management System (LMS) berbasis Edmodo dalam pembelajaran sejarah terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 12 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 1 Kuburaya. Guna untuk memenuhi mata kuliah penelitian pendidikan sejarah yang dibimbing oleh Ibu Asrini Eka Putri MPD selaku dosen pengampu, sehingga outline penelitian kuantitatif ini dapat selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang pertama-tama, saya akan memaparkan apa saja daftar isi pada presentasi saya kali ini. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Pada bab 2, kajian pustaka, yaitu terdapat tinjauan pustaka, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada bab 3, yaitu metode penelitian, terdapat jenis dan lokasi penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, populasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan uji hipotesis. Baik, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah penelitian. Pada pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya, masih menggunakan metode dan media yang seadanya. Pendidik sering menggunakan metode ceramah, khususnya pada mata pelajaran sejarah, sehingga kurangnya media yang digunakan dalam proses pembelajaran membuat peserta didik kurang semangat dalam belajar, sehingga motivasi dan hasil belajar siswa yang didapat oleh peserta didik itu mempunyai kualitas yang rendah. Penggunaan media akan lebih memotivasi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran sejarah yang digunakan itu dapat merupakan salah satu cara untuk menghilangkan rasa bosan pada peserta didik, kemudian dapat memotivasi peserta didik untuk lebih giat belajar. Melalui motivasi inilah yang tinggi, maka membuat hasil belajar peserta didik ini meningkat. Kemudian juga seorang pendidik itu harus bisa memotivasi peserta didiknya. Motivasi yang sangat tinggi bagi peserta didik itu bisa juga membuat peserta didik akan lebih giat belajar apabila juga pendidik dapat terus-menerus memberikan motivasinya pada peserta didik, maka peserta didik pula akan lebih termotivasi sehingga hasil belajarnya meningkat. Motivasi peserta didik ini yang rendah dimaksudkan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam belajar, khususnya dalam pembelajaran sejarah yang seperti kita ketahui. Kurangnya motivasi juga mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Maka permasalahan inilah yang teridentifikasi setelah peneliti melakukan observasi di kelas 12 IPS 2 dan di kelas 12 IPS 3 Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Kemala Bayangkari, khususnya di kelas 12 IPS 2 dan di kelas 12 IPS 3, mengharuskan pendidik itu untuk lebih memperhatikan peserta didik, di mana pendidik juga harus mengikuti perkembangan teknologi, serta memanfaatkan teknologi. Selain itu, pendidik juga harus menggunakan berbagai media pembelajaran sehingga peserta didik itu tidak merasa bosan. Dan dari itulah, maka timbullah rasanya motivasi. Peneliti di sini menginginkan adanya perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas 12 IPS
di kelas 12 IPS 2 dan di kelas 12 IPS 3. Di mana, tujuannya juga di sini yaitu untuk mengetahui motivasi belajar dan hasil belajar peserta itu dapat mengupayakan, tingkat metode, di mana, di sini itu dapat mengatasi permasalahan yang seperti sudah saya bilang sebelumnya. Cara yang dapat kita lakukan yaitu sebagai pendidik, kita itu harus mengubah proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, yaitu digantikan dengan metode lainnya, serta menggunakan media yang sudah mampu memotivasi sekaligus menarik perhatian peserta didik. Salah satunya media ini yaitu media Edmodo. Media Edmodo ini merupakan salah satu media yang cocok untuk memotivasi peserta didik. Karena peserta didik ini lebih suka belajar menggunakan media elektronik ataupun gadget. Media Edmodo dalam pembelajaran bisa kita akses melalui komputer ataupun handphone yang terhubung dengan koneksi internet, sehingga dengan diterapkannya media Edmodo ini dapat diharapkan bagi peserta didik untuk lebih memotivasi ataupun meningkatkan hasil belajar siswanya. Yang kedua yaitu rumusan masalah penelitian. Yang pertama, rumusan masalah penelitian yang diambil oleh saya yaitu selaku peneliti. Yang pertama, adanya apakah ada pengaruh penerapan media Edmodo terhadap motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah kelas 12 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah ada pengaruh penerapan media Edmodo terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah kelas 12 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Yang ketiga, rumusan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah kelas 12 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Nah, masuk. Setelah memaparkan hasil latar belakang dan rumusan masalah, maka di sini tujuan penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh penerapan media Edmodo terhadap motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah kelas 12 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Kemalai Bayangkari 01 Kuburaya. Tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh penerapan media Edmodo terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah kelas 12 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Tujuan ketiganya yaitu untuk menganalisis pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah kelas 12 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti untuk menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang yang akan diteliti mengenai pengaruh penerapan media Edmodo. Yang kedua, manfaatnya bagi peserta didik sebagai bahan untuk proses pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media Edmodo serta untuk menambah motivasi. Yang ketiga, manfaatnya bagi pendidik sebagai bahan masukan dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penggunaan media pembelajaran Edmodo. Dan yang terakhir, manfaatnya yang keempat, yaitu bagi peneliti lain dapat dilakukan sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penerapan media Edmodo. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu adanya objek penelitian. Objek penelitian ini yakni pengaruh LMS atau yang kerap disapa sebagai Learning Management System menyusun kerangka kerja papan pembelajaran berkenaan dengan materi transformatif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di sekolah menengah atas. Dan yang kedua, subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 12 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Dan yang ketiga, penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Definisi operasional dalam penelitian pengaruh media pembelajaran Learning Management System LMS berbasis Edmodo dalam pembelajaran sejarah terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 12 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
Menurut Permendikbud nomor 36 tahun 2018 poin C mengenai penyempurnaan pola pikir mengenai penguatan pola pembelajaran secara interaktif antara guru maupun peserta didik dan pola pembelajaran secara jejaring. Dan yang kedua, menurut Haynes, Molenda dan Russell, media pembelajaran adalah channel of communication derived from the Latin word for between. The term refers to anything that carries information between a source and a receiver. Dalam adanya sebuah pembelajaran ini, tentu saja membutuhkan adanya penunjang berupa media yang dimanfaatkan oleh pendidik agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung ini dapat berjalan dengan lancar. Serta media pembelajarannya merupakan segala sesuatu yang menyangkut software atau perangkat lunak dan hardware perangkat keras yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik. Peserta didik ini bisa saja yaitu secara individu maupun kelompok yang dapat merangsang pikiran mereka, perasaan mereka, perhatian dan minat belajar pembelajaran. Sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran di dalam ataupun luar kelas menjadi lebih efektif. Yang ketiga, menurut Gray, motivasi belajar adalah sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan tensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Motivasi internal ini juga dibutuhkan oleh peserta didik. Ada 3 hal yang sebagaimana seperti kebutuhan, minat, dan harapan untuk memotivasi. Secara eksternalnya, yang dibutuhkan oleh peserta didik ini ada 3 hal, yaitu lingkungan, orang lain, dan jabatan. Ya. Bab 2, yaitu merupakan bab yang dimana isi dari kajian pustaka. Tinjauan pustaka. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu komponen dalam proses belajar mengajar yang mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran dan menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Yang kedua, Edmodo. Edmodo merupakan jejaring sosial untuk pembelajaran berbasis Learning Management System atau LMS yang menyajikan fasilitas bagi pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang dimana dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau serta erat kaitannya dengan masa kini berupa menampilkan fakta sejarah secara objektif meskipun tetap dalam kerangka sejarah yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang keempat, urgensi media Edmodo. Media Edmodo juga cocok digunakan dalam pembelajaran sejarah sehingga Edmodo dapat membantu pendidik dan peserta didik apabila dalam pembelajaran tidak bisa bertatap muka. Dan dalam pembelajaran Edmodo ini, pendidik juga bisa mengirimkan materi berupa tugas, kuis, dan bisa memberi tugas diskusi di dalam media Edmodo. Sedangkan peserta didik dapat melihat tugas yang diberikan oleh pendidik di akun Edmodo masing-masing bagi peserta didik. Yang kelima, motivasi belajar. Hakikat motivasi belajar adalah dorongan, intrinsik, dan ekstrinsik pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan suatu perubahan. Motivasi sangatlah diperlukan oleh peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya. Motivasi dapat dirangsang oleh diri sendiri maupun dari faktor luar. Namun motivasi ini juga tumbuh dalam diri seseorang. Yang keenam, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengalami aktivitas belajar. Keberhasilan peserta didik ini merupakan suatu pencapaian hasil belajar yang baik dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti tingkat kecerdasan yang baik. Kemudian pelajaran yang sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya terdapat minat yang tinggi dalam pembelajaran, dan yang terakhir, motivasi dalam strategi mengajar yang baik oleh guru. Yang ketujuh yaitu pengaruh media Edmodo terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Penerapan media Edmodo ini diharapkan dan dapat mempengaruhi motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik. Karena dalam penggunaan media Edmodo, pembelajaran sejarah bagi peserta didik ini dilibatkan untuk mencari dan menyelesaikan masalah dari beberapa persoalan tentang materi pembelajaran sejarah yang telah di-share di Edmodo oleh pendidik.
Bagian kajian pustaka selanjutnya yaitu materi atau bab penelitian, relevan. Yang pertama, pada penelitian relevan ini, hasil penelitian menunjukkan pada saat uji coba dinyatakan baik dengan rata-rata 79%. Respon guru dan siswa terhadap, media pembelajaran berbasis e-learning dapat membantu siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Pada pembelajaran berbasis e-learning ini juga dapat memecahkan kesulitan bagi belajar siswa, sehingga mengalami peningkatan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua, penelitian relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan siswa sangat antusias menggunakan e-learning sebagai pelengkap kegiatan pembelajaran. Guru dapat memantau aktivitas dalam kelas online dan membantu kesulitan-kesulitan belajar mereka. Sebagai upaya mengetahui hasil dari proses pembelajaran menggunakan e-learning, diadakanlah penelitian yang setiap pekannya. Rata-rata pencapaian hasil belajar sebesar 82% selama 3 pekan menunjukkan presentasi ini bahwa siswa telah mencapai ketuntasan minimal. Yang ketiga pada bab 2 yaitu kerangka berpikir. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kan yang sudah seperti saya jelaskan, media Edmodo ini sangatlah mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa, di mana media Edmodo mempengaruhi motivasi belajar terlebih dahulu. Yang pertama, adanya minat dan perhatian. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, tanggung jawab. Dan yang keempat, terhadap reaksi terhadap stimulus. Nah, dari motivasi belajar inilah sangat mempengaruhi kembali hasil belajar siswanya. Yang pertama, bisa mempengaruhi dalam hal mengingat, dan yang kedua memahami, ketiga mendeskripsikan, dan yang keempat menganalisis. Bab 2, pada kajian pustaka ini terdapat pula hipotesis. Dalam penelitian pengaruh media pembelajaran learning management system (LMS) berbasis Edmodo, dalam pembelajaran sejarah terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 12 IPS SMA atau sekolah menengah atas swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya, hipotesis yang dapat ditarik oleh penelitian yaitu yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan penerapan media Edmodo terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah kelas 12 IPS sekolah menengah atas swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan penerapan media Edmodo terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah kelas 12 IPS sekolah menengah atas swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Dan yang ketiga, hipotesisnya terdapat pula pengaruh yang signifikan motivasi terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah kelas 12 IPS sekolah menengah atas swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Bab selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ini merupakan isi dari metode penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian eksperimen, ya maksud saya metode penelitian yang diambil oleh peneliti, yaitu saya mengambil metode penelitian eksperimen, di mana metode ini secara sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Kemudian metode penelitian eksperimen ini adalah metode yang digunakan untuk menilai sebab akibat yang dilakukan oleh peneliti dari suatu perlakuan untuk mengurangi faktor-faktor yang mengganggu. Nah, kenapa saya mengambil metode penelitian eksperimen ini? Seperti yang telah saya sebutkan tadi atau yang saya paparkan, ya metode penelitian eksperimen ini kan merupakan adanya untuk menilai sebab akibat. Nah, sebab akibat ini seperti judul saya, yaitu pengaruh media pembelajaran LMS (Learning Management System) Edmodo dalam pembelajaran sejarah ini sangatlah berpengaruh bagi siswa atau peserta didik kelas IPS, yaitu IPS 2 dan IPS 3 di sekolah menengah atas swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Jadi dari sinilah kita dapat mengetahui yaitu seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Nah, jenis penelitian yang diambil yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian eksperimen yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan pengaruh penerapan media Edmodo terhadap motivasi dan hasil belajar.
Untuk memperoleh data apakah media Edmodo ini berpengaruh pada motivasi dan hasil belajar peserta didik, maka peneliti, yaitu saya sendiri, menggunakan metode penelitian eksperimen. Kemudian lokasi penelitian ini. Penelitian ataupun penulisan ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya dengan alamat tepat yaitu di Jalan Adi Sucipto, RT atau RW 4, Kecamatan Sungai Raya, yang sekaligus menjadi tempat berdirinya sekolah menengah atas bagi siswa atau siswi peserta didik. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini dibagi menjadi 4, yaitu pre-experimental design, true experimental design, factorial design, dan quasi-experimental. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian true experimental dengan true experimental design dengan model pre-test dan post-test, control group design. Nah, saya selaku peneliti menggunakan 2 kelompok yang dimana terdapat 2 kelas, yaitu yang pertama kelas yang digunakan sebagai kelas eksperimen dan 1 kelas lagi digunakan sebagai kelas kontrol. Sebelum melakukan tindakan, maka saya selaku peneliti melakukan observasi terlebih dahulu terhadap 3 kelas, yang dimana di sini tujuan saya untuk menentukan subjek yang akan saya jadikan sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Maka saya menggunakan maka seperti yang telah saya paparkan, saya ini menggunakan desain through experimental design. Karena dalam penelitian ini masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, pada penjelasan ini maka akan saya jelaskan. Di sini kan yang sudah saya jelaskan bahwa ada 2 kelas, itu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini adanya pretest yang saya tandakan yaitu 01 dan 03, treatment-nya saya tandakan sebagai simbol X, adapun strip itu berarti tidak ada, dan post test ini saya simbolkan dengan Y2 dan Y1, dan berikut ini keterangan yang akan saya paparkan. Nah, kenapa saya tandakan sebagai simbol 01 itu menandakan kelas pretest, kelas eksperimen. Yang kalau 02 itu merupakan kelas post-test, kelas eksperimen. Kelas 03 berarti pretest kelas kontrol, 04 yaitu post-test kelas kontrol, dan X perlakuan menggunakan mediate mode di eksperimen. Nah, kembali lagi pada slide sebelumnya. Berarti di kelas eksperimen ini terdapat pretest kelas eksperimen. Dan di kelas kontrol ini sama, yaitu terdapat pretest. Nah, mohon maaf sebelumnya, mengenai yang tanda strip ini merupakan itu bukannya tidak ada, tapi adanya perlakuan penggunaan mediate mode di kelas eksperimen. Nah, setelah memaparkan tadi ya, berarti terdapat pula tahap-tahap desain penelitian. Nah, peneliti atau saya selaku peneliti, yang pertama yaitu menentukan populasi yang digunakan oleh peneliti di sini adalah menggunakan 2 kelas, yaitu menggunakan kelas 12 IPS, Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya, tahun pelajaran 2002 atau 2002 sampai 2023. Nah, yang kedua yaitu tahap-tahapnya menentukan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 12 IPS. Terdapat pula kelompok A yang akan diberikan treatment, yaitu perlakuan menggunakan media pembelajaran Edmodo, dan kelompok yang kedua atau kelompok B adalah kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang ketiga tahapnya yaitu melaksanakan tes awal pre-test. Peneliti memberikan pre-test pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol dengan membagikan angket dan soal. Tahap keempat yaitu memberikan perlakuan, treatment. Peneliti memberikan perlakuan yang berbeda pada 2 kelas, yaitu tadi kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana pada kelas eksperimen ini menggunakan media pembelajaran Edmodo dan pada kelas kontrol menggunakan metode pembelajaran konvensional. Tahap kelima yaitu melakukan tes akhir atau post-test. Peneliti memberikan post-test pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol dengan membagikan angket dan soal. Soal post-test ini yang diberikan kepada peserta didik yaitu menggunakan soal pilihan ganda. Post-test ini juga dilakukan untuk melakukan adanya perbedaan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol setelah dilakukan treatment, yaitu perlakuan.
sehingga dapat diketahui pula ada pengaruh atau tidaknya dalam pengaruh media pembelajaran Edmodo. Nah, bab selanjutnya atau penjelasan selanjutnya mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian ini yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, yang seperti sudah kita ketahui bahwa terdapat dua variabel dalam penelitian, yaitu variabel bebas yang independen dan variabel terikat yaitu dependen. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat. Kedua variabel tersebut pula dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga kemudian variabel bebas digunakan penelitian untuk mengetahui apakah berpengaruh atas perlakuan menggunakan media Edmodo yang disimbolkan dengan X yang dilakukan peneliti di kelas eksperimen. Nah, sedangkan variabel terikat ini untuk mengetahui motivasi belajar, yaitu disimbolkan dengan Y1, dan hasil belajar ini disimbolkan dengan Y2, peserta didik. Untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar peserta didik, digunakan tes sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran, yaitu pretest dan protest. Nah, bisa kita lihat ya bahwa Y1 dan Y2 ini sudah saya paparkan di bagian ini. Nah, berarti ini bisa kita simpulkan kalau di kelas eksperimen ini post-testnya ini merupakan terdapat dari hasil belajar. Nah, kalau di kelas kontrol di post-test ini terdapat pula motivasi belajarnya. Lanjut di bagian populasi. Nah, populasi menurut Sugiono 2012 titik 2 117 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk peneliti sebagaimana untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ada juga menurut Spono tahun 2002 ya titik 282 populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sehingga pada populasi pada penelitian kali ini yang saya ambil menggunakan cluster random sampling, yaitu di mana terbagi dalam 3 kelas, yaitu 12 IPS 1, kelas 12 IPS 2, dan kelas 12 IPS 3. Tetapi yang diambil oleh saya sebagai peneliti hanya ada dua kelas, yaitu yang pertama kelas 12 IPS 2 dan yang kedua kelas 12 IPS 3. Sehingga dalam pembagian kelas ini pula yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka terbagi pula menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya yaitu adanya teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penelitian. Dalam penelitian ini adalah menyebarkan angket, motivasi belajar, dan soal tes hasil belajar untuk mendapatkan data motivasi belajar peserta didik dengan menerapkan media Edmodo sebagai media pembelajaran sejarah, serta tes untuk mendapatkan data hasil belajar peserta didik. Nah, teknik pengumpulan data yaitu yang pertama, adanya observasi, angket, tes, wawancara, dan dokumentasi. Pada bagian observasi ini yang dilakukan oleh peneliti antara lain yaitu melakukan observasi itu dilakukan sebelum penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang dialami oleh pendidik maupun yang dialami oleh peserta didik. Kemudian observasi ini juga dilakukan ketika penggunaan media Edmodo untuk mengetahui apakah motivasi dan hasil belajar peserta didik ini sangatlah berpengaruh ataupun sangat penting dilakukan sebelum ataupun sesudah melakukan tindakan. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data angket. Nah, angket ini kan kalau kita tahu bahwa merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket dalam penelitian ini dirancang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan indikator motivasi belajar peserta didik. Angket motivasi belajar terdiri dari 40 pertanyaan dengan pilihan jawaban sesuai dengan skala Likert, yaitu 1 sama dengan jika tidak pernah melakukan aktivitas tersebut, 2 yaitu sama dengan jika ada jarang melakukan aktivitas tersebut, dan selanjutnya yang ketiga yaitu sama dengan jika Anda sering melakukan aktivitas tersebut, 4 sama dengan jika Anda selalu melakukan aktivitas tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa angket ini merupakan hasil dari setiap individu peserta didik.
Jadi, di situ terdapat bisa saja, merupakan secara pernyataan, pertanyaan langsung ataupun pertanyaan tertulis. Nah, jikapun yang tertulis, maka angket ini, dapat berupa yang bisa kita lihat itu misalnya dari individu peserta didiknya menceklis apakah dia pernah di bagian 1, 2, 3, ataupun 4. Di teknik pengumpulan data yang keempat yaitu tes. Nah, tes ini kan adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara secara aturan yang berlaku ya. Kemudian tes dalam pendidikan adalah cara yang digunakan pendidik untuk menilai kemampuan peserta didik yang berbentuk tugas ataupun serangkaian pertanyaan atau kayak perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Tujuan dari, teknik pengumpulan tes, data ini, yaitu di mana, pada penelitian ini untuk mengukur hasil belajar peserta didik dari penerapan media Edmodo, penerapan pembelajaran media Edmodo yang dilakukan oleh peneliti, sebagaimana. Kemudian tes juga dilakukan dalam penelitian agar, pre-test dan post-test ini dapat, dapat bobot pertanyaan yang sama, sehingga materi yang digunakan sebagai dasar pembuatan tes adalah materi pembelajaran sejarah kelas 12 IPS semester ganjil. Dan teknik, pengumpulan data yang keempat yaitu wawancara. Wawancara ini kan dilakukan untuk mengumpulkan, data dari pendidik maupun peserta didik terkait pembelajaran sejarah. Nah, wawancara juga dilakukan pendidik dan peserta didik sebelum dilakukan tindakan. Wawancara digunakan untuk mengetahui apakah kendala atau kesulitan pada saat pembelajaran sejarah, dari pendidik maupun peserta didik untuk memperoleh data yang valid terkait permasalahan yang ada dan membandingkan kebenaran dari data observasi. Di mana wawancara ini selanjutnya pada saat tindakan berlangsung, maka terdapat pula cara mengetahui pengaruh penggunaan media Edmodo terhadap motivasi dan hasil belajar di kelas 12 IPS kolom menengah atas swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Dan teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu teknik dokumentasi. Nah, dapat pula dikatakan sebagaimana di sini yaitu pengumpulan bukti-bukti dan keterangan seperti gambar-gambar dan sebagaimana. Nah, teknik ini dilakukan agar untuk memperkuat data-data sebelumnya. Sehingga teknik dokumentasi ini dibutuhkan sebagai alat pengumpul data yang bersifat dokumenter. Sumber informasi dari dokumenter pada dasarnya segala bentuk yang berisikan sumber informasi yang berhubungan dengan dokumentasi, baik secara resmi maupun tidak, baik diterbitkan ataupun tidak. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam penggunaan atau pengumpulan data agar pekerjaannya yang dilakukan oleh peneliti lebih mudah dan lebih baik. Nah, yang dimaksud lebih mudah dan lebih baik ini yaitu seperti kita itu sebagai peneliti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu kejadian alam maupun sosial yang diamati oleh peneliti. Terdapat pula 3 instrumen dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, instrumen pedoman wawancara untuk memperoleh data wawancara saat pelaksanaan studi pendahuluan. Yang kedua, instrumen data motivasi belajar peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu instrumen tes untuk data hasil belajar peserta didik. Instrumen tersebut, instrumen data motivasi belajar peserta didik menggunakan angket dan skala Likert dari skor terendah 1 hingga skor tertinggi 4. Untuk instrumen hasil belajar peserta didik menggunakan instrumen tes. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Learning Management System LMS berbasis Edmodo dalam pembelajaran sejarah terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 12 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Kemala Bayangkari 01 Kuburaya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, dalam bab awal, penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test dari hasil peserta didik. Penelitian ini akan menganalisis data dari angket motivasi belajar, sejarah peserta didik, dan data hasil belajar sejarah peserta didik.
Nah, analisis data yaitu dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu yang pertama, yaitu analisis pengaruh media model terhadap motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah. Nah, analisis ini eee, dilakukan oleh peneliti guna untuk mengetahui pengaruh dari penerapan media pembelajaran Edmodo terhadap motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah, yaitu melalui data angket motivasi belajar peserta didik yang dibagikan sebelum dan sesudah pembelajaran sejarah. Dan dari data inilah dari data angket inilah motivasi belajar peserta didik ini sebelum dan sesudah pembelajaran sejarah dibandingkan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari penerapan media Edmodo pada pembelajaran sejarah. Nah, teknik analisis statistik ini yang dilakukan oleh peneliti melalui uji T dua sampel berhubungan. Uji T non-independen merupakan teknik analisis data untuk menguji perbedaan rata-rata dari sampel yang berjenis dan interval ataupun rasio. Proses pengolahan data dengan menggunakan uji T non-independen dilakukan dengan bantuan program aplikasi statistik SPSS. Setelah diperoleh hasil dari uji T non-independen, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melihat tabel kritik T untuk acuan dalam pengambilan keputusan dari hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. Teknik analisis data yang kedua yaitu analisis pengaruh media Edmodo terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah. Nah, analisis data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh dari penerapan media pembelajaran Edmodo terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah yaitu melalui tes soal hasil belajar peserta didik yang dibagikan sebelum dan sesudah pembelajaran sejarah. Data dari hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah ini maksudnya data dari hasil pembelajarannya, maka dibandingkan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari penerapan media Edmodo pada pembelajaran sejarah. Teknik analisis statistik yang dilakukan adalah melalui uji T dua sampel berhubungan. Uji T non-independen merupakan teknik analisis data untuk untuk menguji perbedaan rata-rata dari sampel yang berjenis data interval ataupun rasio. Proses pengolahan data yang dengan menggunakan uji T non-independen dilakukan dengan bantuan program aplikasi statistik SPSS. Setelah diperoleh hasil dari uji T non-independen, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melihat tabel kritik T untuk acuan dalam pengambilan keputusan dari hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. Yang ketiga, teknik analisis datanya yang dilakukan adalah analisis pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah. Nah, analisis data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah menggunakan media pembelajaran Edmodo adalah melalui analisis skor angket motivasi belajar peserta didik dan nilai hasil belajar peserta didik. Kemudian skor angket motivasi belajar ini peserta didik terbagi menjadi 3 kelompok dengan motivasi belajar yang tinggi, motivasi belajar yang sedang, dan motivasi belajar yang rendah. Setiap kelompok peserta didik yang memiliki motivasi tinggi, sedang, dan rendah ini diberi kode yang berbeda pada masing-masing kelompok secara berurutan. Berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh peneliti, data motivasi belajar disejajarkan dengan nilai hasil belajar peserta didik. Nah, dari itulah kedua data dari motivasi belajar peserta didik dan nilai-nilai dari hasil belajar peserta didik ini diujikan menggunakan teknik analisis statistik, yaitu analisis variasi 1 dan dimulai dari menggunakan analisis variasi 1 jalur one way ANOVA. Nah, ANOVA ini kan merupakan satu jalur, di mana tekniknya analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari sampel yang berjenis dan data interval maupun ordinal. Nah, setelah melakukan yang tadi, maka terdapat pula uji hipotesis. Peneliti melakukan uji hipotesis dari hasil analisis data dengan menggunakan uji T non-independen 2 sampel berpasangan. Selanjutnya dilakukan tes signifikan berdasarkan pada derajat kebebasan atau dengan simbol DB sama dengan N-1. Setelah diperoleh hasilnya, selanjutnya lihat dalam tabel kritik T. Bila yang pertama, jika dihitung kurang lebih tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang kedua, jika dihitung
besar tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan yang ketiga, HO itu ditandai dengan UI sama dengan U2. Dan yang keempat, HA itu ditandai dengan UI sama dengan garis miring U2. Nah, dapat pula disimpulkan bahwa kesimpulan hipotesis yang diuji dalam penelitian tadi, yang pertama yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan menggunakan mediat mode terhadap motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah sebelum dan setelah diberi pelakuan. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan mediat mode terhadap motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah sebelum dan setelah dilakukan. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan mediat mode terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah sebelum dan sesudah dilakukan. Yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan mediat mode terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah sebelum dan sesudah diberi tindakan. Selanjutnya juga uji hipotesis pada jalur one way ANOVA. Peneliti melakukan uji hipotesis penelitian dari hasil analisis data yang diperoleh dengan menggunakan uji one way ANOVA. Kemudian yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan tes signifikansi dengan berdasarkan pada derajat kebebasan antara kelompok atau disimbolkan dengan DBB sama dengan K-1. Sedangkan untuk mencari derajat kebebasan pada tiap-tiap kelompok disimbolkan dengan DBW sama dengan N-1 plus N-1. Setelah itu, maka diperolehlah hasil yang kemudian dapat kita lihat dalam tabel kritik T. Sehingga yang pertama, jika rasionya minus F kurang lebih nilai tabel F, maka HO itu diterima dan HA ditolak. Yang kedua, jika rasio minus F besar dari nilai tabel F, maka HO itu ditolak dan HA diterima. Yang ketiga, HO disimbolkan titik 2 U1 sama dengan U2. Yang keempat, HA itu titik 2 U1 sama dengan garis miring U2. Maka kesimpulan hipotesis yang terdapat pada jalur one way ANOVA ini, peneliti menyimpulkan yang pertama, tidak terdapat pengaruh yang signifikasi motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah sebelum dan setelah diberi tindakan. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sejarah sebelum dan setelah diberi tindakan. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyebutan ataupun kekurangan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asrini Eka Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan sejarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Bu. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.